gitu. Kadang gue sakit hati, maaf nih tante om, maaf nih ya, suka sakit hati nih anaknya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang mah udah biasa aja ya kan. Iya udah mantep lah sekarang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sini di Random Talk Channel. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Siti Nur Hasanah dan aku biasa dipanggil Enoi. Nah, Random Talk Channel ini adalah channel yang berisi beberapa segmen. Salah satunya adalah education, kemudian ada juga cerita, kisah, dan juga sharing pengalaman. Nah, untuk segmen kali ini, aku pengen sharing pengalaman mengenai pengalaman aku selama bertahun-tahun menjadi seorang acne fighter. Ikutin terus video ini ya, jangan di skip dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi di video kali ini sebelumnya gue mau cerita bahwa gue ini salah satu seorang acne fighter yang sudah bertahan dari mulai SD sampai dengan kuliah. Dan saat ini gue sudah menjadi seorang karyawan swasta dan iseng-iseng bikin video seperti ini, dan juga sering bikin video tentang media pembelajaran. Nah, kita fokus ke bagian jerawatnya di sini ya. Jadi seorang acne fighter itu benar-benar gak enak, karena banyak hal yang orang lain gak rasakan, tapi cuma ya udah hanya sekelompok kita aja yang memahami itu. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Gue bakal jawab, gue jerawatan itu dari kelas 6 SD. Sebenarnya dari kelas 5 SD juga udah jerawatan. Cuma maksudnya yang lebih benar-benar intens dan banyak banget itu pas kelas 6 SD. Itu banyak sekali jerawatnya. Gue kelas 6 SD itu kurang lebih, kalau nggak salah umur 12 tahun, dan umur 12 tahun itu kurang lebih tahun 2008. Ya, tahun 2008. Kegiatan zaman SD gue kayak anak SD pada umumnya aja gitu. Sekolah, terus les. Pas masuk kelas 6 SD itu gue mulai masuk les bimbel-bimbel gitu. Kemudian masuk yang ketiga itu adalah ngaji TPA gitu ya, karena orang biasanya aja lah gitu. Cuma emang lebih padat aja, nggak yang sering banget main gitu. Walaupun ada porsi mainnya tapi nggak banget main gitu. Apa ya, gue tuh dulu zaman SD nggak punya jiwa perfeksionis ya. Bahkan mungkin sampai sekarang pun gue nggak punya jiwa perfeksionis. Kenapa? Ya nggak tahu ya, karena gue merasa selama gue nyaman dan gue bisa melewati itu, kenapa harus diganti, kenapa harus di-upgrade gitu. Dan itu dulu SD parah banget gue jiwa-jiwa seperti itu. Dulu dari SD tuh gue SD di sekolah negeri. Di sekolah negeri kan biasanya nggak pakai jilbab ya, tapi gue udah pakai jilbab saat itu. Terus kalau udah suka sama satu jilbab, udah tuh bisa seminggu gue nggak ganti-ganti, parah kan. Dan lu tau lah zaman SD, anak-anak SD itu kalau ngapa-ngapain langsung lap gitu loh kan. Oh my god, there was so much kuman. Gue benci sama diri gue sendiri. Oke, jadi kayak gitu. Terus kaos kaki juga, aduh parah deh, pokoknya gue semenjijikan itu dulu. Sebelum masuk ke kelanjutan jerawatnya, gue pengen cerita dulu. Jadi waktu zaman SD itu jerawat gue banyaknya di bagian T-shape, di bagian sini, bagian T-shape dan sini ya, mau sini, terus sama bagian hidung, dan itu dari semua jenis jerawat tuh ada di muka gue. Bayangin masih kelas 6 SD dan gue banyak banget jerawatnya, bayangin. Itu sedih banget. Tapi pada saat itu gue tidak berpikir bahwa gue harus menghilangkan jerawat ini, karena saat itu muka gue kusem. Dan ya gimana, gue merasa muka gue kusem, dan menurut gue cantik itu adalah ketika kita putih gitu loh. Jadi gue nggak ada effort buat menghilangkan jerawat, gue malah berusaha supaya jadi putih. Tapi gue nggak pakai bedak. Dan dulu itu gue pernah punya pengalaman, gue inget banget. Gue pernah ngobrol sama temen gue, terus gue bilang, lu tau nggak cara bikin bibir biar merah nggak pakai lipstick gitu? Terus tau nggak cara gimana? Caranya adalah gue pakai bedak, bibirnya diginiin. Kalau udahan pakai bedaknya, terus bibirnya gue pakai lidah. Kan bodoh, padahal itu tuh bikin bibir hitam, dan gue tuh nggak tahu zaman itu. Ya next. Tadi gimana kelanjutan jerawatnya? Ya udah dari SD masuk SMP. SMP itu masa pubertas. Bayangin, masa pubertas gue dilewati dengan cara seperti apa, karena banyak banget jerawat yang ada di muka gue. Dari mulai jerawatan beruntusan, jerawat batu, terus jerawat yang gede-gede, itu ada semua.
itu ada semua. Gue kayak panen, tau gak? Muka gue tuh kayak panen, selalu ada jerawat dimanapun. Kayak gini, gue merem tek, ada jerawat. Merem tek, ada jerawat lagi. Gitu. Nggak pernah ada space kosong di muka gue untuk bernafas gitu. Semuanya jerawat. Bayangin ya, muka selebar ini, isinya jerawat semua. Bayangin. Nah, dulu itu gue korban iklan banget. Nah, tapi yang tadi gue bilang, kalau gue tuh dulu masih punya prinsip bahwa cantik itu putih. Putih itu cantik gitu. Dan dulu gue kusam iya, beruntusan iya, jerawatan iya, bibir hitam iya, lu bayangin lah, jelek banget lah gue pokoknya. Terus, produk apa yang gue pakai, dulu gue selalu pakai Pond's. Dan produk yang selalu gue pakai itu pasti yang tujuannya brightening. Gue tahu itu salah. I know that was really wrong. Gue tahu, jangan hujat gue di sini karena itu zaman dulu. Terus gue pakai Pond's dan itu selalu berlanjut dan jerawat gue terus bertambah, dan apa yang gue pikirkan, it's okay, no problem gitu. Gue selalu berpikir ini bukan salah Pond's-nya gitu. Dan gue selalu berpikir, gue sering banget ngeliat orang yang putih tapi dia jerawatan dan I think dia masih cantik. Jadi gue pikir gue jerawatan nggak apa-apa, yang penting gue putih gitu. Padahal itu produk bikin gue putih juga enggak gitu, dan gue tidak berpikir sampai sana. I'm so bodoh. Oh my god, zaman SMA tuh parah juga. Tapi gue udah mulai sedikit sadar. Kenapa mulai sadar? Karena ya kita udah mulai bucin-bucin ya, udah mulai suka sama cowok ya kan. Terus gue mikir, gimana nih cowok bisa suka sama gue kalau misalnya gue masih jerawatan juga gitu. Karena di situ gue masih, di zaman SMA itu gue masih juga berpikir bahwa putih itu cantik, cantik itu putih gitu. Masih juga nggak berpikir bahwa cantik itu ya sehat gitu loh. Gue nggak mikir sampai sana. Parah ya. Terus masih juga korban iklan. Ada iklan baru tentang acne, pakai. Ada iklan baru acne, pakai. Pokoknya kayak gitu terus deh gue. Aduh, emang otak ini agak kurang. Dan kayaknya, dan bodohnya pada masa itu gue sama sekali tidak mencari tahu sebenarnya penyebab jerawat itu apa dan lain sebagainya. Tapi zaman SMA itu gue pernah sampai ke dokter. Gue ke dokter karena udah mulai sadar lah ya sama diri sendiri. Cuma hasilnya malah membuat gue makin ketergantungan. Dan lu tahu kan harga dokter itu mahal. Dan waktu itu dokter yang gue pakai itu bukan di klinik kecantikan, tapi di rumah sakit. I don't want mention the hospital, tapi rumah sakit besar. Dan itu dari apa namanya, SPKK ya, kulit dan kelamin di situ. Terus dulu gue itu dari zaman SD sampai dengan SMA kan gue masih belum tahu istilah breakout ya. Jadi gue itu breakout selama bertahun-tahun. Tapi gue gak tahu istilah breakout. Jadi ya gue baru tahu. Jadi gue baru sadar kalau ternyata gue breakout tuh lama banget. Dari SD sampai SMA tuh gue breakout tiap hari. Bayangin, lo breakout setiap hari. Tapi gue tidak memusingkan itu sama sekali. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Kayak cantik itu putih, tetap cantik itu putih gitu. And I was really wrong. Kondisi wajah saat SMA itu yang pertama adalah kusam. Mukanya apa ya, muka gue emang turunan sawo matang. Kalau sawo matang itu beda dengan kusam ya. Kalau kusam tuh lebih ke kayak nggak keurus gitu. Nah itu gue dulu kusam, terus jerawatan di T-shape. Bahkan bagian sini pun itu ada jerawatnya. Tadi gue bilang gue merem aja, gue nunjuk bagian manapun tuh pasti ada jerawatnya. There's no space to breathe, semuanya adalah jerawat. Parah. Terus jerawat batu, paling banyak tuh jerawat batu di sini. Terus di bagian sini, cuping hidung ya, bagian cuping hidung itu sering banget luka. Bibir gue hitam banget, kering juga. Dan dulu produk yang gue pakai cuma bedak tabur aja gitu. Tapi itu juga bedak tabur gue pakai bukan karena gue tahu kalau bedak tabur itu mampu mengurangi minyak, tapi ya karena gue nggak tahu lagi mau beli apa gitu. SMA gue masih ingat. Jadi kelas 1 SMA itu gue pakai, dulu gue ngeliat iklannya Tasya Kamila. Mbak Tasya Kamila, gara-gara anda nih ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Waktu itu gue nonton Tasya Kamila di iklan Garnier. Gue lupa, tapi pokoknya Garnier itu lagi ngeluarin produk yang khusus untuk fight acne gitu. Karena kan dulu kan zamannya Tasya Kamila masih jadi seorang remaja ya, belum jadi ibu-ibu ya seperti sekarang, tapi nggak apa, dia tetap cantik. Nah terus
Gue pakai itu dan gue berharap, karena iklan itu benar-benar menjanjikan banget gitu loh, kayak gue percaya banget sama iklan itu, dan akhirnya gue selalu berharap abis pakai itu gue langsung breng hilang gitu. Bilang enggak sama sekali bung gitu, enggak sama sekali enggak. Itu kelas 1. Terus kelas 2 kelas 3 gue mulai pakai Acne. Acne yang Acne gitu. Terus abis itu gue pakai itu, ya lumayan berkurang tapi tidak menyelesaikan masalah, karena kan pada masa itu yang masih pikiran gue adalah putih. Jadi dan gue beli barang Acne yang dimana tujuan dia adalah menghilangkan jerawat, bukan untuk memutihkan gitu. Jadi goals gue tuh nggak dapet di situ, walaupun jerawat gue hilang, tapi gue nggak merasa bersyukur sama sekali. Oke, gue sangat bodoh di situ. Baik, ini yang menyedihkan. Kejadian yang paling menyedihkan zaman gue masih jerawatan dari SD sampai dengan SMA adalah waktu SD. Gue pernah lagi main sama adik gue di depan rumah, berdua doang. Adik gue laki-laki lagi main bola tangan, lempar, dia dapat, gue lempar, gitu-gitu deh pokoknya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu, saya nggak dosa apa-apa sama ibu itu, dan ibu-ibu itu juga nggak dosa apa-apa sama saya. Itu dia lewat dari arah adik gue, jadi ini adik gue, terus nih gue, terus dia lewat dari arah sana ke gue gitu. Dia datang terus bilang, ya Allah nak, jerawatnya gitu, di depan gue. Terus gue cuma, dan itu tidak apa ya, tidak menggubris hati gue sama sekali, tidak membuat abis itu gue harus ubah jerawat gue nih gitu. Belum, parah ya gue ya, udah digituin sama orang yang gue gak kenal tuh, mama siapa ya kan, tiba-tiba ngatain gue, ya Allah nak, jerawatnya gitu kan. Tapi ya udah, gue cuma jawab iya gitu. Terus dulu tuh waktu kelas 6 SD juga gue dari SD itu gue lumayan pinter ya. Ya pinter akademik lah ya. Gue tahu zaman sekarang pinter akademik tidak menjamin segalanya. Pada masa itu gue diminta jadi MC. Jadi dari zaman dulu emang gue udah sering jadi MC. Terus gue nge-MC bareng sama temen gue. Ceritanya pada saat itu jerawat gue pecah. Lu bayangin ya, lagi latihan nge-MC ini sambil ngobek-ngobek jerawat kan, goblok banget. Itu tiba-tiba jerawat gue pecah tuh, keluar putih-putih. Gue ambil tisu kan, gue lap, ada darahnya dong, ada darahnya temen. Gue begini, gue lagi ngeliatin buat diri gue sendiri, gue kagak ngasih liat temen gue. Tiba-tiba temen gue kabur, lari, dia kucar-kucir. Gue sedih men, di situ gue merasa kayak berdosa. Di situ gue juga merasa kayak, kok gue jijik banget gitu ya, apa gue semenjijikan ini gitu. Ya udahlah, tapi gue tetap nge-MC abis itu, gue bodo amat, gue tetap nge-MC. Lanjut. Kemudian zaman SMP kelas 3 gue pernah waktu itu jalan-jalan, ya nggak jalan-jalan, tapi pernah lah pokoknya ke mall gitu ya, sama kakak gue 2, ibu gue dan gue berempat. Beli handphone buat kakak gue. Lu tahu nggak, counter handphone itu depannya kan ada kacanya kan, kaca gede bener kan tuh, segede-gede toko kan. Terus kita lewat, kakak gue berhenti di situ. Kita beli handphone di situ. Pas beli handphone di situ, otomatis gue ngeliat kaca dan gue ngaca di situ kan. Gue ngaca di situ. Sini gue jerawat nih gede banget, tepat di tengah-tengah alis. Terus di sini juga jerawat. Tapi pokoknya jerawat paling besar itu di sini sama di sini. Lebih gede daripada biji jagung. Kalau orang-orang bilang nih segede biji jagung, jerawat gue lebih gede men, gede banget. Terus yang lain-lainnya itu jerawat-jerawat kecil di tempat lainnya. Terus gue ngaca, dan pada masa itu gue belum minus matanya. Jadi gue benar-benar bisa ngeliat jelas muka gue gitu. Oh my god, gue jelek banget gitu. Terus di saat lagi kakak gue lagi sibuk beli handphone dan segala macam, sama nyokap gue lagi ngurusin duit dan segala macamnya, tiba-tiba gue bilang sama nyokap gue, Bu, besok Nong mau ke rumah sakit nganuin jerawat gitu. Dan nyokap gue di situ kayak marah gitu loh, apaan sih nih anak, anjir, orang lagi ngomongin handphone nih tiba-tiba kucar-kucir ke jerawat, lu kenapa gitu. Gue di situ gue bener-bener sedih banget, tapi gue nggak bisa nunjukin karena lagi di mall kan, masa gue nangis kan nggak mungkin. Tapi gue sedih banget situ, gue ngaca, anjir gue jelek banget gitu. Mungkin lo pada nanya, lo pas berangkat kagak ngaca Noy? Kagak ngaca gue. Dulu gue nggak peduli itu sama muka, beneran nggak bohong. Gue baru bener-bener peduli sama muka itu pas masuk kuliah gitu. Terus waktu SMA juga, kan tadi SMP nih, sekarang kita masuk ke SMA. Sebenarnya ini adalah kejadian yang bukan hanya dialami sama gue pada zaman SMA, tapi dialami sepanjang hidup gue selama SD, SMP, SMA. Jadi gue tuh 4 bersaudara, gue itu anak ketiga, pertama keduanya perempuan dan adik gue tuh laki-laki.
kita bertiga sama kakak gue yang dua ini, kita semua mukanya kata orang mirip dan tinggi kita sama. Yang paling bikin gue agak sedih adalah tinggi kita sama. Jadi gue tidak terlihat seperti adik gitu ya. Bahkan muka gue itu kata orang-orang tua pada masa itu, sampai sekarang juga. Dan gue saat ini gue merasa sangat tidak apa-apa dibilang sama orang katanya muka gue tua. It's okay, no problem. Mungkin memang sudah saatnya gue dewasa ya. I think I'm not old, tapi gue dewasa gitu aja. Bodoh amat gitu ya. Tapi masa itu gue sedih banget setiap kali dibilang sama orang-orang, oh yang nomor 3 paling beda ya, ibu-ibu, bapak-bapak, om-om, kakek, nenek-nenek kalau udah arisan terus ngomongin kita bertiga tuh nempel kalau kemana-mana pasti bertiga karena malu dalam artian kita mau ngomong sama siapa gitu. Lu pernah lah ngerasain pasti di daerah, di lingkungan keluarga besar lagi arisan gitu kan, gue bertiga aja gitu kan, pasti gue tuh dibilang anak kedua atau anak pertama. Terus selalu dibilang, ini paling beda nih mukanya nih, bukan anaknya kali nih. Gue pernah dibilang kayak gitu, men. Pernah ada yang bilang gini, oh yang jerawatan ini doang ya. Terus nanti langsung, tiba-tiba datang dokter kan. Dia bukan dokter, tiba-tiba jadi dokter. Iya neng, pakai ini aja deh, I just say, iya. Untungnya nyokap gue juga merasakan apa yang gue rasakan gitu. Maksudnya dia tahu lah gue sedih digituin. Jadi nyokap gue emang udah masanya, udah gitu. Nyokap gue cuma gitu doang. Tapi emang benar, nyokap gue benar. Bodoh amat, pokoknya nyokap gue benar. Itu. Jadi kalau misalnya soal jerawat gue emang sedih banget karena pernah dianggap bukan anak nyokap bokap gue. Bahkan pernah ada yang nganggap bahwa bokap nyokap gue tuh cuma punya 3 anak, 2 kakak gue dan 1 laki-laki adik gue gitu. Nggak ada gue di situ, anjir kan, sedih. Terus habis itu dibilang apa ya, oh pernah ada juga, ada nih orang nyindirnya enak banget gitu kan. Dia juga jerawatan, jadi dia menyindir apa ya, ngomentarin ke gue itu nggak terlalu sakit hati gitu gue, karena dia juga jerawatan gitu. Mbak tetangga gue juga, dia ngomong gini, nggak apa-apa Nong, jadi gue udah panggil Nong dulu, nggak apa-apa Nong, kan langit tidak indah tanpa bintang gitu kan katanya. Jadi soal langit itu seperti wajah kita dan bintang itu adalah jerawatnya. Gue ketawa aja kan, di situ gue bahagia. Itu adalah kali pertamanya ada orang yang menyindir gue, yang ngatain gue dengan secara halus, tapi gue seneng dari sekian banyak kata-kataan yang pernah gue dapetin gitu. Tapi alhamdulillahnya adalah gue berada di lingkungan teman-teman yang tidak menjorok gue arah situ gitu. Jadi yang benar-benar nyakitin hati gue perihal soal jerawat justru orang-orang terdekat gue yang lebih sering sama gue, yaitu ya keluarga gue sendiri gitu. Bukan keluarga inti tapi keluarga besar gitu. Kadang gue sakit hati, maaf nih tante, maaf nih ya, suka sakit hati nih anaknya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Sekarang mah udah biasa aja ya kan, iya udah mantep lah sekarang mah. Dah. Oke, penyebabnya overall ya gue udah pernah ngobrol juga sama nyokap gue. Waktu itu gue lagi so really sad gitu ya, karena gue sedih aja gitu, kenapa sih gue yang paling beda gitu, karena saking seringnya dikata-katain sama keluarga gue ya kan. Lama-lama gue kepikiran juga nih, gue anak siapa ya kan gitu. Nggak tahu ya, nyokap gue akhirnya ngomong sama gue, katanya nyokap gue tuh dulu juga jerawatan kayak gue dan lebih parah dari gue katanya. Gue mikir nih, gue jadi jerawatannya parah banget apalagi nyokap gue kan. Dan nyokap gue tuh dulu pernah sampai ke rumah sakit RSCM kan, rumahnya dulu di daerah RSCM. Terus ke rumah sakit RSCM sama dokternya diusir dalam artian udahlah nggak usah diobatin nih mah, masih mending tuh, masih banyak lebih parah gitu. Dan kata nyokap gue memang masih banyak banget lebih parah daripada kita gitu. Dan nyokap gue kan itu posnya udah nyokap nih ya udah mama nih, jadi flek hitam dan segala macamnya udah benar-benar tersamarkan, bukan karena skincare tapi karena memang sudah umur gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi gue merasa di sini gue tetap sendirian yang jerawatan gitu. Itu terus jadi memang masalahnya ada hormon. Gue memang agak beda gitu di bagian hormon gue nggak ngerti, gue anak biologi dan gue juga tidak pernah mengecek ke dokter gitu ya kenapa. Terus dan satu lagi ada faktor genetik gitu. Jadi mau gimana lagi juga kan, kalau udah faktor genetik itu udah yang paling maksimal. Jadi dan sekarang nih walaupun keadaan jerawatnya sudah sangat mendingan, nanti gue bakal foto, mungkin nanti gue bakal masukin beberapa foto dulu zaman gue sekolah dan sekarang gue udah lulus kuliah. Perubahannya kayak gimana, tapi sekarang gue juga gak mau takabur, gue gak mau bilang kalau gue gak bakal jerawatan lagi,
Gue tuh sangat mudah jerawatan. Kepikiran dikit, stres, itu gue sangat mudah jerawatan. Terakhir adalah tips untuk teman-teman yang lagi pubertas dan lagi jerawatan. Pubertas, enggak sih, nggak cuma lagi pubertas deh, semua yang teman-teman lagi jerawatan deh, ya nggak apa-apa ya ngasih tips kayak gini ya, karena kan ini pengalaman gue. Yang pertama adalah, ini gue agak klise sih buat ngomong ini, tapi memang yang pertama itu yang sangat penting adalah percaya diri, percaya akan diri lo sendiri. Ya mungkin ini memang saran yang sangat-sangat tidak ditunggu-tunggu ya, karena memang memunculkan rasa percaya diri itu adalah hal yang paling sulit. Tapi ada kok beberapa caranya. Cara yang lainnya adalah lo harus tetap berkarya. Dulu zaman gue jerawatan, gue selalu tiap pagi bangun tidur, dan sebelum tidur gue selalu berpikir apakah teman-teman gue masih mau temenan sama gue karena gue jelek dan karena gue kusam dan karena gue jerawatan. Terus juga gue pernah berpikir apakah ada laki-laki yang suka sama gue dalam keadaan gue kayak gini, jerawatan dan jelek dan segala macamnya. Tapi gue tidak berhenti di situ gitu loh, maksudnya gue tetap berkarya, gue tetap nge-MC, gue tetap ikut ini ikut itu, ingin ini. Lama-lama teman gue tetap banyak pada masa itu, teman gue tetap banyak tanpa harus memikirkan ini jerawatan atau enggak gitu. Gue udah tidak ada lagi faktor banyaknya jerawat membuat mereka jadi menjauh dari gue tuh, udah enggak lagi gitu. Karena kenapa? Karena kita punya harga gitu loh. Diri kita itu lebih mahal daripada skincare, men. Jadi ya kunci percaya diri dan terus berkarya adalah salah satu jalan untuk lo keluar dari pikiran apakah ada orang yang masih mau sama kita. Ingat, orang itu akan datang ke kita tuh kayak, menurut gue ya, kita tuh semua karya kita itu adalah seperti ya lagu gitu ya. Lagu itu akan datang ke orang-orang yang cocok sama lagu itu gitu ya. Kayak ya YouTube ini juga gitu, akan datang ke orang-orang, akan ditonton sama orang-orang yang cocok sama judul dari video ini gitu kan. Ya udah, diri kita pun yang kita punya harganya itu akan cocok ke orang-orang yang memang cocok sama kita, yang sudah Tuhan gariskan untuk kita gitu. Jadi selama kita tidak berhenti untuk berkarya, selama kita tidak berhenti untuk baik, menebar kebermanfaatan untuk orang-orang, pasti kok ada orang yang mau sama kalian gitu, pasti, gue yakin pasti. Yang selanjutnya adalah berusaha dan berdoa. Percayalah, setiap habis sholat, aduh gue malu nih jadi ngomongnya, pada masa gue sekolah itu, zaman masih sekolah SD, SMP, SMA, itu gue sering banget nangis. Gue berdoa, kenapa sih kok aku yang paling jelek, gue tuh kayak si buruk rupa gitu, kayak ada 3 bebek cantik-cantik jelita, tapi satu diantaranya itu warna hitam dan buruk sekali, dan itu gua gitu. Gue selalu merasa kenapa sih, why gitu. Bahkan sampai bokap gue sendiri aja yang tidak peduli sama anak-anaknya soal skincare dan soal kecantikan anak-anaknya, sampai dia turun tangan, pakai ini. Oh my god, itu tidak membuat gue senang, justru itu membuat gue sakit hati. Gue merasa kayak gue baper, jujur gue baper banget di situ. Tapi sekarang semua sudah baik-baik saja. Gue lagi-lagi gue gak mau takabur kalau gue tidak akan jerawatan. Gue mungkin banget jerawatan lagi, tapi it's okay, semua pasti ada prosesnya. So buat kamu yang sekarang lagi jerawatan, kamu harus tetap semangat, terus berkarya, berusaha dan berdoa. Mungkin nanti gue bakal ceritain apa sih yang bikin gue jerawatan lagi gitu, produk-produknya, lebih ke produknya, dan gue bakal mention jenis produk apa yang membuat kulit gue sekarang juga jadi jauh dari jerawatan gitu. So, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe. Kalau kamu mendapatkan informasi tambahan dan mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa di subscribe dan di like. Thank you, bye!